Baik, Ibu absen dulu ya. Aprila Tidore, Cindy Rahayu. Baik, semua hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau tanya ke kalian dulu. Coba semua perhatikan ke layar. Gambar apakah Ibu? Air. Sudah pasti kalian pernah melihat air dan pernah meminumnya bahkan ya. Pernah tidak kalian berpikir bahwa air itu tersusun dari apa? Pernah? Pernah. Kira-kira tersusun dari apa air? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu nanti kita akan pelajari. Setelah mempelajari bab ini, nanti kalian akan mengetahui bahwa air itu tersusun dari apa. Oke, baik. Nah, sekarang buka browser di HP kalian. Buka kuis. Ibu akan cek pengetahuan awal terlebih dahulu. Ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode tanpa spasi, lalu tulis nama dan mulai. Sebentar, Indri. Hari ini kalian akan belajar tentang atom dan partikel penyusunnya. Nah, untuk itu sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan konsep atom dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan perkembangan teori atom dengan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan elektron dengan benar. Jadi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, yaitu pemberian rangsangan atau stimulation, yaitu nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar, kemudian kalian akan mengamati. Nah, setelah kalian mengamati gambar, kemudian kalian akan membuat pertanyaan terkait gambar yang Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian akan mengumpulkan data melalui percobaan menggunakan aplikasi pen simulation yang ada di HP kalian mengenai atom. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian akan mengolah data. Data itu kalian olah, kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD yang akan dibagikan. Nah, setelah itu kemudian pembuktiannya berupa diskusi kelompok. Setelah diskusi, kemudian kalian presentasikan, lalu ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah kalian melakukan percobaan, diskusi, kemudian presentasi, yang terakhir adalah menarik kesimpulan terkait hasil diskusi dan percobaan yang telah kalian lakukan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, untuk penilaian pembelajaran pada pagi hari ini Ibu mulai dari 3 aspek, yaitu yang pertama pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan yang pertama tadi Ibu sudah lihat untuk cek pengetahuan awal. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang atom. Nah, kemudian nanti untuk pengetahuan di akhir pembelajaran Ibu juga akan melakukan tes yang sama seperti tadi dengan soal yang berbeda untuk supaya Ibu mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan dan kalian lakukan percobaan. Kemudian penilaian yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan di sini yang Ibu nilai adalah pada saat kalian melakukan percobaan dengan menggunakan pen simulation. Pengetahuan sudah, keterampilan sudah. Nah, yang terakhir yang saya nilai adalah sikap.
sikap kalian, kerja sama kalian dalam kelompok, keaktifan kalian dalam melakukan percobaan itu saya nilai ya. Jadi nanti kalau kalian hanya duduk diam saja, tidak mau ikut kerja sama, berarti tidak ada poin nilainya. Bisa dipahami ya? Perhatikan gambar yang ada di layar. HP-nya takut. Gambar apakah ini? Gambar garam. Ibu mau tanya lagi ke kalian. Garam itu tersusun dari apa? Zat apa? Air laut. Air laut. Kemudian apa lagi? Oksigen. Oksigen. Apa lagi? Yang kalian ketahui, kira-kira garam itu tersusun dari apa? Nah, nanti akan kita pelajari dan akan kalian cari tahu melalui percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, yang pertama yaitu cara penggunaan PET simulation. Coba sekarang ambil HP kalian. Sudah? Yang ada aplikasi PET simulation bisa dibuka. Lalu cari garis yang 3 kalau yang di aplikasi. Kemudian buka yang buat atom. Nah, kalau yang pakai browser, tulis PET simulation, kemudian klik simulation ini. Oke, yang sudah dibuka aplikasinya, kemudian klik buat atom. Sudah? Sudah? Nah, itu adalah aplikasi yang akan digunakan untuk kalian membuat atom. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, masing-masing anggota kelompok buka LKPD, kemudian baca petunjuk yang ada di LKPD secara singkat saja. Nah, kemudian sekarang selanjutnya adalah identifikasi masalah atau problem statement, atau kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan garam. Kemudian pertanyaan itu kamu tuliskan ke dalam LKPD. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang ingin kamu ajukan terkait gambar garam tadi? Kira-kira apa yang ingin kamu tanyakan? Sudah? Apa yang ingin kamu tanyakan soal garam tadi? Nah, setelah kalian menuliskan pertanyaan terkait garam tadi, kemudian sekarang lakukan pengumpulan data melalui PET simulation. Pertanyaan yang kamu ajukan itu bisa terjawab tidak di PET simulation. Pertanyaan yang kamu buat boleh kamu cari di internet dan bahan ajar, kemudian buku paket untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan. Nah, jawaban itu kamu bisa tuliskan dalam kotak yang tersedia. Nah, di situ ada cara, alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya seperti apa. Sudah ada ya, jelas di LKPD ya. Data yang kamu peroleh dari aplikasi, kemudian dari internet, dan dari bahan ajar, kamu tuliskan dalam kotak yang tersedia pada tabel. Melakukan pengolahan data melalui aplikasi PET simulation, kemudian bahan ajar, buku paket, dan internet. Nah, setelah kalian mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kamu buat, kemudian isikan ke dalam tabel yang tersedia. Nah, setelah itu persilakan kelompok yang bersedia untuk presentasi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang atom. Di dalam kita kan bahas tentang garam nih. Di dalam garam ini itu ada atom itu. Di dalam garam ini itu ada atom itu
ada molekul-molekulnya itu bernama NaCl. NaCl itu ada Na yaitu natrium, dan di dalam natrium itu terdapat atom. Nah, atom itu dibagi dengan beberapa partikel. Partikel tersebut disebut dengan partikel subatom. Yang pertama partikel proton, kedua neutron, dan yang ketiga adalah elektron. Terima kasih dari kelompok 1. Diskusi kelompoknya. Mengenai kesimpulan, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan terkait hasil percobaan dan diskusi kalian? Coba siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dan saya akan menyampaikan kesimpulan saya. Baik. Kesimpulannya adalah partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom adalah partikel tidak bermuatan atau netral. Maka jika elektron dan partikel bermuatan negatif, seharusnya di dalamnya ada partikel bermuatan positif. Oke, baik. Tangan dulu untuk Fadli. Bagus sekali ya. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini itu kita belajar tentang atom dan partikel penyusunnya. Kenapa tadi saya tanya tentang air, kemudian garam? Ternyata di dalam air itu dan garam itu ada partikel yang menyusun garam dan menyusun air. Bahwa yang kalian ketahui, mungkin kalian tidak pernah berpikir bahwa air itu tidak ada partikel penyusunnya. Salah ya, ternyata air itu ada partikel penyusunnya berupa molekul. Mungkin kalian sudah pernah pelajari waktu kelas buku. Nah, di dalam molekul itu terdapat unsur gabungan dari 2 unsur atau lebih. Contoh, kalau air molekulnya adalah H2O. Mungkin kalian pernah. Sama halnya dengan garam. Garam itu juga tersusun atas molekul, terdiri dari 2 unsur juga, yaitu yang pertama natrium, dan hidrogen. Di dalam unsur itu terdapat atom, atom yang menyusun unsur. Nah, di dalam atom terdapat partikel subatom berupa proton, neutron, dan elektron. Bisa dipahami ya? Nah, perkembangan konsep atom itu tidak serta-merta begitu saja muncul. Tidak. Jadi ilmuwan pada zaman dahulu itu menemukan konsep atom itu secara ilmiah. Nah, yang pertama itu dari John Dalton, kemudian dilanjutkan oleh Thomson, kemudian Rutherford, dan disempurnakan oleh Bohr. Atom dan partikel penyusunnya, tadi atom sudah jelas ya, molekul, atom, partikel subatom, kemudian perkembangan teori atom berdasarkan ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu. Nah, ini seperti ini atom yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu ada inti atom. Inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan atau netral. Nah, untuk kulit atom itu terdiri atas elektron. Jadi elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Jadi atom itu sudah kecil. Ternyata ada bagian yang lebih kecil dari atom. Ini di dalam atom. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, refleksi. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Untuk yang kedua, kira-kira kalian merasa kesulitan atau tidak pada pembelajaran ini? Ya, buka HP kalian. Ibu akan lakukan tes evaluasi atau post test. Salah. Materi kita selanjutnya adalah ion dan ikatan ion. Kalian bisa pelajari di rumah sebelum kita ketemu lagi minggu depan untuk kita bahas bersama terkait dengan materi ion dan ikatan ion. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Jika tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.